Desa Wuringin Rejo selalu tidur lebih awal. Jam 9 malam, jalanan sudah kosong, lampu rumah satu persatu padam, kecuali rumah Bu Sari. Karena anaknya, Arman, belum pulang. Arman bekerja di kota. Biasanya ia pulang naik motor sebelum maghrib jika libur. Tapi malam itu hujan deras. Jam menunjukkan jam 2:17 ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Bu Sari langsung membuka pintu. Arman berdiri di sana, basah, kuyup, pakaian penuh lumpur, helm masih terpasang. "Kok lama sekali, Man?" Suara ibunya gemetar lega. Arman hanya mengangguk pelan, tidak menjawab. Suara hujan tiba-tiba terasa menjauh, seperti suara disedot. Bu Sari merasa aneh. "Masuk dulu." Dingin. Arman melangkah masuk. Sepatunya meninggalkan jejak lumpur. Jejak itu aneh karena hanya satu sisi, seperti ia berjalan dengan satu kaki lebih berat dari yang lain. Saat melepas helm, Bu Sari baru menyadari sesuatu. Wajah Arman pucat, bibirnya kebiruan, matanya terlalu kosong. "Kenapa tidak telepon, Nak?" Arman menoleh perlahan dan tersenyum. Tapi senyum itu tidak mengangkat pipinya. Hanya bibirnya yang bergerak. "Aku sudah telepon, Bu." Suara itu terdengar seperti Arman, tapi nadanya lebih dalam, sedikit serak. Bu Sari mengerutkan dahi. "Kapan?" "Tadi." Sebelum sampai, Bu Sari menoleh ke meja. Ponselnya tergeletak di sana. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan. Hujan di luar berhenti mendadak, sunyi. Arman berjalan ke kamarnya tanpa diminta. Langkahnya lambat, sedikit terseret. Pintu kamar tertutup pelan. Klik. Bu Sari berdiri lama di ruang tengah. Perasaannya tidak tenang. Ia berjalan ke dapur dan berhenti karena di lantai jejak lumpur tadi mengarah bukan hanya ke kamar Arman, tapi juga ke pintu belakang. Seperti ada dua arah langkah, masuk dan keluar. Padahal ia hanya melihat Arman masuk. Perlahan ia mendekati pintu belakang, terkunci. Tapi gagangnya basah dan sangat dingin. Dari kamar Arman terdengar suara pelan, bukan suara orang bergerak, seperti seseorang menirukan napas terlalu teratur, terlalu pelan. Bu Sari mendekat ke pintu kamar. "Man?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pelan. Tok. Dari dalam terdengar suara ketukan membalas. "Tok," tapi bukan dari pintu, dari dalam lemari. Bu Sari mundur satu langkah. Suara Arman terdengar dari dalam kamar, berbisik, "Bu, jangan buka lemari." Tangannya gemetar karena suara itu datang bukan dari dekat pintu, tapi dari dalam lemari. Dan di saat yang sama, ia merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat. Napas dingin menyentuh tengkuknya, dan suara yang sama, persis suara Arman, berbisik dari belakang, "Bu, aku di sini." Tubuh Bu Sari membeku. Suara Arman ada dua, satu dari dalam kamar, satu lagi
tepat di belakangnya. Napas dingin itu terasa jelas di tengkuknya. Pelan, teratur, seperti seseorang berdiri sangat dekat. "Bu, aku di sini." Suara itu berbisik lagi, terlalu dekat untuk berasal dari dalam kamar. Bu Sari tidak berani menoleh. Tangannya gemetar memegang gagang pintu kamar Arman. Dari dalam kamar terdengar suara lain. Bukan suara Arman. Suara kayu digeser pelan, seperti sesuatu bergerak di dalam lemari. "G-R-I-E-E-K. Bu, jangan buka." Suara dari dalam kamar terdengar lebih lemah, seperti tertahan, seperti dibekap. Bu Sari akhirnya memberanikan diri menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lorong rumah kosong, lampu ruang tengah menyala redup, tapi hawa dingin masih menempel di kulitnya. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kamar Arman. Kamar itu gelap, lampunya mati, tapi suara napas terdengar jelas dari dalam lemari. Lemari kayu tua itu tertutup rapat, pegangannya basah, seperti baru saja disentuh, tangan berlumpur. "Man!" Suara Bu Sari pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara napas. Lalu, tok, satu ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, seperti seseorang meminta dibukakan. Air mata Bu Sari mulai mengalir. Tangannya perlahan meraih pegangan lemari, dan saat ia menyentuhnya, suara Arman terdengar lagi. Tapi kali ini dari luar kamar, dari ruang tengah. "Bu, jangan buka itu." Bu Sari menoleh cepat. Di ambang pintu kamar, Arman berdiri basah, pucat, helm masih di tangannya, seperti baru saja masuk rumah. Jantung Bu Sari hampir berhenti. "Man, kamu tadi sudah masuk?" Arman menatapnya bingung. "Aku baru sampai, Bu. Tadi motorku mogok di jembatan." Darah terasa mengalir mundur di tubuh Bu Sari. Kalau yang di pintu itu Arman, lalu siapa yang tadi masuk dan siapa yang sekarang ada di dalam lemari? Tok, tok, tok. Ketukan dari dalam lemari berubah menjadi pukulan. Brok, brok, brok. Lemari itu bergetar hebat. Arman mundur selangkah. "Apa itu, Bu?" Suara dari dalam lemari berubah. Bukan lagi seperti Arman, tapi campuran banyak suara. Tumpang tindih, berbisik bersamaan. "Biarkan aku keluar." Lampu kamar berkedip cepat. Angin dingin berputar di dalam ruangan. Dan tiba-tiba lemari itu diam, sunyi total. Arman menelan ludah. Bu Sari gemetar. Lalu terdengar satu suara pelan dari dalam lemari. Sangat pelan, seperti suara orang kehabisan napas. "Bu, aku kedinginan." Suara itu persis seperti Arman waktu kecil, waktu ia sakit demam tinggi. Bu Sari tak kuasa lagi. Dengan tangis pecah, ia membuka pintu lemari. Pintu itu berderit pelan. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Kosong, hanya pakaian tergantung rapi. Tidak ada tubuh, tidak ada makhluk, tidak ada apa-apa. Arman menghela napas lega. Mungkin cuma tikus. Kalimatnya terhenti karena di cermin
Dalam pintu lemari terlihat bayangan Arman. Tapi bukan Arman yang berdiri di samping Bu Sari. Bayangan itu tersenyum lebar. Matanya hitam penuh dan berdiri tepat di belakang Bu Sari. Sementara Arman yang asli tidak memiliki bayangan sama sekali. Lampu padam dan dari kegelapan terdengar suara dua orang berbicara bersamaan. Bu, aku di sini. Gelap menelan kamar itu. Bu Sari tidak bisa membedakan mana Arman yang berdiri di sampingnya dan mana yang tadi muncul di cermin. Hanya suara napas yang terdengar. Dua napas tidak sinkron. Klik, listrik menyala kembali. Arman berdiri 2 langkah dari Bu Sari. Wajahnya tegang. Bu, kita keluar saja. Nada suaranya terdengar normal. Terlalu normal. Bu Sari menoleh ke cermin lemari lagi. Bayangan hanya satu sekarang. Tapi bayangan itu terlambat sepersekian detik mengikuti gerakan Arman. Seperti koneksi yang tidak sempurna. Man, suara Bu Sari bergetar. Tadi kamu bilang mogok di jembatan. Arman mengangguk. Ya, jembatan Kali Sumber. Bu Sari terdiam. Jembatan Kali Sumber sudah runtuh 2 tahun lalu. Karena banjir bandang tidak pernah diperbaiki. Jembatan itu sudah tidak ada, Man. Arman terdiam untuk beberapa detik. Wajahnya kosong, benar-benar kosong. Seperti ia sedang mencari jawaban di tempat yang salah. Lalu perlahan senyumnya muncul lagi. Tidak mengangkat pipi, hanya bibir. Oh ya, yang lama ya. Suara itu terdengar sedikit bergeser, sedikit lebih dalam. Di belakang rumah terdengar suara motor. Pelan-pelan, seperti mesin yang masih panas. Bu Sari dan Arman menoleh bersamaan ke arah luar. Padahal Arman sudah ada di dalam. Suara motor itu mati. Lalu, tok, ketukan dari pintu depan. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Bu Sari merasa lututnya lemas. Arman yang berdiri di sampingnya tidak bergerak, tidak bernapas, benar-benar diam. Bu, buka pintunya. Suara dari luar, persis suara Arman. Lebih lelah, lebih berat. Seperti orang yang benar-benar habis kehujanan. Air mata Bu Sari jatuh. Ia menoleh pelan ke Arman yang ada di dalam kamar. Sosok itu kini tidak lagi tersenyum. Matanya mulai menghitam. Perlahan dari tengah pupil menyebar ke seluruh bola mata dan kepalanya miring sedikit. Tidak wajar. Suara dari luar terdengar lagi, lebih panik. Bu, ini aku. Aku baru sampai. Ketukan berubah jadi pukulan. Brok, brok. Arman yang di dalam kamar mulai mundur perlahan. Tapi langkahnya tidak menyentuh lantai. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas ubin. Suara dari luar semakin panik. Bu, jangan buka pintu belakang. Aku lihat ada orang masuk tadi. Bu Sari menjerit kecil karena pintu belakang tadi memang basah. Memang seperti ada yang masuk dan yang berdiri di sampingnya sekarang. Perlahan menoleh, lehernya berputar lebih jauh dari seharusnya sampai hampir menghadap ke belakang, sepenuhnya
Suara di mulutnya keluar berlapis. Dua suara bertumpuk. Bu, aku di sini. Dan bersamaan suara dari luar rumah berteriak, Bu, jangan percaya itu. Lampu kembali berkedip cepat. Angin masuk dari celah jendela yang tertutup. Bau lumpur memenuhi kamar dan Bu Sari harus memilih membuka pintu depan atau tetap bersama anaknya yang sudah berdiri terlalu dekat. Senyumnya semakin lebar. Matanya kini hitam seluruhnya dan dari cermin lemari terlihat satu bayangan tambahan berdiri di belakang keduanya, menunggu. Ketukan di pintu depan semakin keras. Brak, brak. Bu, cepat. Suara itu panik, serak, seperti orang yang benar-benar ketakutan di dalam kamar. Sosok yang menyerupai Arman berdiri terlalu dekat sekarang. Kakinya masih tidak menyentuh lantai. Matanya hitam penuh. Senyumnya melebar sampai hampir menyentuh telinga. Bu, jangan buka, bisiknya. Di luar itu bukan aku. Suara dari luar berteriak lagi. Bu, aku lihat dia masuk sebelum aku sampai. Jangan biarkan dia dekat ibu. Bu Sari gemetar. Tangannya menutup telinga. Air mata membasahi pipinya. Ia tidak tahu mana yang asli. Tapi satu hal membuatnya sadar. Anaknya kalau panik selalu memanggilnya Ma, bukan Bu. Perlahan ia menoleh ke sosok di kamar. Kamu panggil aku apa? Sosok itu terdiam, senyumnya sedikit goyah. Aku selalu panggil kamu, Bu. Suara itu terdengar seperti meniru. Mencari jawaban yang tepat, ketukan di pintu depan semakin brutal. Brak, brak. Mak, tolong buka. Tangisan pecah dari dada Bu Sari. Tanpa menoleh lagi, ia berlari ke pintu depan. Sosok di belakangnya bergerak cepat, bukan berjalan, melayang, menutup jarak. Napas dingin kembali menyentuh tengkuknya. Jangan buka. Suara itu berubah kasar. Tidak lagi menyerupai Arman. Bu Sari meraih gagang pintu. Menariknya, pintu terbuka. Arman berdiri di sana. Basah kuyup, wajahnya pucat karena dingin. Matanya normal. Dan saat melihat ibunya, ia langsung memeluknya. Ma, satu kata itu cukup. Bu Sari tahu itu anaknya. Tiba-tiba udara di dalam rumah berubah berat. Arman menatap ke arah kamar. Ada apa di dalam? Bu Sari tidak menjawab. Karena dari lorong menuju kamar, sosok tadi berdiri diam. Tidak lagi menyerupai Arman sepenuhnya. Wajahnya mulai retak, seperti topeng yang mengelupas. Di baliknya tidak ada wajah, hanya ruang gelap kosong. Dan dari kegelapan itu terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. Kenapa tidak memilih aku? Lampu rumah meledak. Prang, gelap total. Arman menarik ibunya mundur keluar rumah. Angin kencang keluar dari dalam rumah seperti sesuatu terlepas. Teriakan panjang menggema dari dalam kamar. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Lebih seperti gema dari ruang kosong yang dalam. Lalu sunyi, benar-benar sunyi. Beberapa tetangga keluar
karena suara pecahan kaca. Mereka melihat Busari dan Arman berdiri gemetar di teras. Ketika mereka berani masuk ke dalam, kamar Arman kosong. Tidak ada lemari yang terbuka, tidak ada cermin retak, tidak ada jejak lumpur, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang aneh. Di dalam lemari ada satu helm motor. Basah, meneteskan air. Padahal Arman masih memegang helmnya sendiri. Dan ketika mereka memeriksa halaman, tidak ada motor terparkir. Motor Arman baru terlihat di pagi hari di dasar sungai kecil dekat desa. Hancur, seperti sudah lama jatuh. Padahal Arman berdiri hedap-hidap malam itu. Sejak kejadian itu, Arman tidak pernah pulang lewat malam lagi. Dan Busari selalu mengunci pintu sebelum maghrib. Tapi kadang saat hujan turun deras menjelang subuh, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pelan, mesinnya mati. Lalu ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dan suara dari luar berbisik pelan, "Mak, aku pulang." Padahal Arman sudah tidur di kamar dan tidak pernah keluar.